Assalamualaikum semuanya. Suaranya jelas nggak nih? Aku tes suara dulu ya, mudah-mudahan sinyalnya bagus. eh, supaya sejam ini kita bisa ngobrol gitu. Halo Mbak Susi, gimana di Jepangnya? Ciyuli, Mela, selamat sore. Nih aku lagi cek-cek sinyal, mudah-mudahan aman. Aman ya semuanya. Waalaikumsalam, Cing Yuli. Mudah-mudahan kalian nanti kalau ada yang mau tanya-tanya langsung juga nggak apa-apa, bisa chatting eh, atau chatting sorry, komen di bawah ya. Nanti ini kita akan ngomongin masalah hormonal pada wanita. Jadi ini aku akan ngajak Bu Debi dari Root of Life. Semacam Bu Debi ini semacam terapis aku di naturopati juga. Jadi aku mau sedikit cerita sebelum aku ngebuka obrolan nanti langsung sama Bu Debi. Jadi assalamualaikum semuanya. Mudah-mudahan sore ini kita bisa ngobrol, sharing hal-hal soal kesehatan yang mungkin selama ini ada teman-teman yang bertanya. Aku banyak banget, masya Allah, alhamdulillah ada DM soal curhatan masalah-masalah wanita. Bukan masalah hati ya dan pikiran, tapi lebih ke masalah hormonal, terus menstruasi, terus misalnya juga promil, bahkan nanya-nanya macam-macam. Cuma aku belum bisa jawab semua. Tapi aku kebaca, nanti kita ngobrol sama Bu Debi. Jadi sedikit cerita. Tahun berapa ya? Aku sampai lupa. Aku punya adenomiosis di rahim. Nah, mungkin ada beberapa yang teman-teman udah follow lama, udah tahu ceritanya seperti apa. Nah, ini kendalanya adalah kalau menstruasi aku tuh sakit banget kontraksi gitu, sampai aku udah pernah operasi juga, alhamdulillah berjalan lancar, sampai program IVF pun uh, bisa dilakukan, cuma prosesnya beda dengan orang-orang normal gitu. Dan sampai akhir aku tuh kendalanya adalah menstruasinya banyak, sakit perut banget, dan akhirnya HB ku gampang drop. Jadi beberapa kali transfusi gitu, sampai kayaknya udah mentok banget nih, nggak tahu mau ngapain lagi. Dan ada sahabatku Andre bilang waktu itu datang ke rumah, terus bilang mau nggak kalau kita ikhtiar herbal, maksudnya yang lebih jatuhnya lebih alami gitu. Dan Andre ngenalin aku ke Bu Debi ini gitu, dan akhirnya alhamdulillah qadarullah bisa konsultasi sama beliau, bisa curhat, dan beliau benar-benar kasih tahu akarnya seperti apa, masalahnya harusnya kayak gimana, aku benerinnya dari mana gitu. Alhamdulillah sih aku ngerasa beberapa tahun ini jadi ngerasa lebih baik, lebih sehat. Dan PR-nya memang banyak, masih banyak nih PR-nya, terutama komitmen kita, konsisten kita itu yang dipertaruhkan. Nah, biar nggak lama-lama juga, mungkin teman-teman udah nggak sabar mau ngobrol sama Bu Debinya juga. Aku akan invite Bu Debinya. Nanti kita juga akan ngobrol juga sama ada sahabat aku juga, Andre. Aku akan invite juga dia nanti ya. Kita tunggu. Ibu. Halo, Bu Lulu, apa kabar? Sehat. Ibu gimana tiap hari nih live aku sering nonton. Iya, abis gimana ya? Dan mau apa mengedukasi tetap ya mudah-mudahan semua ilmunya walaupun lagi dalam masa lockdown tetap bermanfaat ya. Aku belum bisa ke Indonesia lagi soalnya Bu untuk kasih seminar-seminar. Ini aman kan ya sinyal aku, Bu Dep? Aman, aman. Aku gimana? Kedengeran suara aku, muka aku kelihatan? Kelihatan cantik sekali, merona, fresh. Baru bangun Ini tidur. makasih banyak tuh mau ada waktu buat kita curhat. Udah lama banget ya, setahun ya. Iya, iya. Bikin kayak gini. Bener-bener ini sekalian aku juga ini kayak jadi nanti kayak ada follow up juga ya. Follow up live sama Bu Lulu sedikit.
sambil mungkin memberikan manfaat buat teman-teman semua di sini. Mudah-mudahan amin. Amin, amin. Iya teman-teman semua, mungkin yang baru follow aku, follow Bu Debi. Ini Bu Debi. Aku manggil Bu Debi ini kadang kasih tahu ke teman-teman, iya aku ada di bawah pengawasan terapis aku gitu, ini Bu Debi. Jadi, nah ini adalah sosoknya gitu. Jadi aku tadi cerita Bu awal kenapa sih ke ibu gitu kan, terus kenapa sih ke naturopati gitu. Cuma mungkin aku apa ya, menjelaskannya tuh tidak sehebat ibu gitu. Naturopati tuh apa sih lu gitu. Terus oke, aku kadang cuma jelasin kayak ya ini nih nyarinya dari akarnya gitu. Selama ini kan aku ya misalnya aku nggak tahu di akarnya itu ada masalah apa, nah gitu. Kalau mungkin ibu bisa jelasin biar teman-teman, banyak banget nih sebenarnya yang mau promil, yang mau hidup sehat, nggak tahu mulainya dari mana gitu. Oke, baik. Hai teman-teman semua, nama saya Debbie Jamari. Makasih ya Bu Lulu, aku diberikan kesempatan untuk share. Mudah-mudahan apa yang aku share hari ini, apa yang kita share hari ini bermanfaat banget. Aku seorang naturopathic practitioner. Apa sih naturopati? Jadi kalau kita ngeliat kesamaannya sama dokter medis gitu ya, saya sama-sama belajar tentang tubuh manusia, tentang sistemnya, cara kerjanya, terus hubungan antara sistem yang satu dengan yang lainnya. Saya belajar biomedicine. Nah, perbedaannya kenapa saya lebih memilih menjadi praktisi naturopati, karena ini banyak pengalaman pribadi juga. Saya juga dulu promil, susah juga dan segala macam. Saya juga punya banyak endometriosis, whatever. Tapi apa ya? Waktu itu sebenarnya suami saya dapat kena kanker. Nah, di situ saya baru pertama kali ketemu sama naturopat. Nah, itu merubah semua pandangan saya tentang kesehatan, karena dikulik-kulik. Memang tadi benar katanya Bu Lulu, kita punya 3 prinsip. Kalau medis itu kan prinsipnya tuh ya sebenarnya yang pertama adalah mengobati gejala. Jadi gejalanya apa, ini obatnya gitu. Makanya medis nih keren kalau kita memang untuk yang akut gitu, masalah-masalah akut, kecelakaan, berdarah tiba-tiba segala macam, ini wonderful ya, kita harus tangani langsung immediately. Nah, sebenarnya sih sama, prinsip keduanya tuh sama dengan naturopati, tidak boleh menyakiti, kalau bisa nggak operasi, jangan, ya kita lihatlah ada beberapa proses dulu. Nah, kelebihannya naturopati adalah yang pertama mencari akar. Jadi kalau buat saya, kita ini bukan alternatif, tapi complementary, kita tuh melengkapi. Jadi kan kalau ini ngobatin gejalanya, ini ngobatin akarnya nih, biar bener-bener insya Allah apa ya Bu, komplit gitu. Jangan cuma gejalanya doang. Kadang kan kalau gejala kita nggak tahu ya, gini, sakit kepala aja belum tentu sakitnya di kepala gitu. Bisa jadi di pencernaan, bisa jadi di mana-mana yang lain, di organ yang lain. Nah, cari akar. Yang kedua, kita itu mencoba untuk tidak menyakiti. Kalau nggak harus dioperasi, kalau nggak harus pakai obat kimia, sebisa mungkin kita cari yang alami. Karena yang namanya yang maha kuasa itu memberikan semua, ada sebenarnya obatnya di alam. Ada sebenarnya. Cuman kita aja mungkin yang pengetahuannya masih kurang untuk mengulik-kulik ya. Yang ketiga, kita mencoba untuk memberikan edukasi. Sebisa mungkin edukasi. Kenapa edukasi? Ya biar teman-teman bisa belajar cari akarnya. Jadi misalnya gini, sakit kepala, aku bisa nanya, bukan cuma ngasih obat apa penghilang rasa sakit aja, tapi aku kan tanya, buang air besarnya berapa kali sehari atau berapa hari sekali, terus tidurnya berapa jam semalam, minum air putihnya berapa banyak, ada masalah pencernaan yang kronis apa enggak. Kronis itu artinya 3 bulan atau lebih. Kalau udah 3 bulan sama penyakitnya, maksudnya kalau di bawah 3 bulan mungkin aja karena stres lah atau apa ya, ada kejadian di keluarga kita yang kita nggak bisa kontrol. Namanya orang kalau lagi stres kan masih pasti pengaruh ke pencernaannya. Yang kelima nih, apa ada nggak stres beneran yang kronis? Nah, sekarang teman-teman nih yang namanya stres kronis menimpa satu dunia. Satu dunia loh, sekarang kita stres kronis, kita udah pandemi setahun lebih loh. Kemarin aku bilang, paling 3 bulan doang, ntar pas musim panas hilang nih virusnya. Ternyata tidak teman-teman, ini bertahan sampai setahun lebih. Gitu teman-teman. Jadi kalau tanya Bu Lulu ya, kalau ditanya apa sih naturopati, itu dasarnya itu sebenarnya mencari akar masalah. Dan kalau kita nyari akar masalah, mudah-mudahan kita bisa memperbaiki masalah kesehatan itu lebih sustainable, lebih jangka panjang.
Gitu kan, kalau kita minum obat sakit kepala mungkin sembuh hari ini. Tapi nanti bulan depan sakit kepala lagi apa enggak? Atau enggak minggu depan? Atau enggak besok sakit kepala lagi apa enggak? Karena kita nggak tahu akarnya, kita nggak menghindari apa pencetus sakit itu di awalnya. Gitu, Bu Lulu. Nah, emang aku setelah belajar sama Bu Debi gitu, konsultasi, nah itu jadi kayak flashback ya Bu. Kayak aku ngerasa kayak ya aku makan gitu ya. Terus kenapa ya aku bisa kayak jadi emang dokter misalnya medis sama naturopati ini memang harus saling berhubungan ya, karena yang satu ngobatin nih dari akarnya dari bawah. Kita bayangin aja pohon ya, bawahnya kita siram, bunganya harus kita lindungin juga. Misalnya kalau udah ada yang mau busuk atau ada yang mau diserang hama gitu kan. Nah itu aku benar-benar kayak pikiran awamku kayak gitu Bu. Jadi kayak oh ya emang harus saling ini sih. PR-nya kita semua nih ya itu jaga makan. Bu Debi tuh kalau mungkin teman-teman nanti boleh lihat-lihat Instagram Bu Debi ya, infonya banyak banget, micro habit termasuk ya. Terus udah gitu aku awalnya yang nggak suka sayur, jadi terpaksa makan sayur dengan tipsnya Bu Debi harus di smoothie. Jadi kayak wah lebih enak sih, jadi cari-cari cara yang lidah kita masuk tapi harus nih sayuran masuk hari ini misalnya gitu. Kalau enggak ya itu, jadi aku tadi kayak pupnya ya kan misalnya dicek juga, wah takut sih Bu, ngeri misalnya kok hari ini belum ya, aku takut tuh misalnya kayak gitu-gitulah. Jadi sempat jadi memahami di naturopati ini, aku lebih memahami sinyal di dalam tubuh sih gitu. Aku Nah, sih berharap jangan takut, Bu. Jangan takut. Justru malah, oh apalagi yang kurang, jangan dibawa takut, ah. pikiran kan maksudnya, oh ada salah nih gitu, atau enggak habis makan apa nih yang ini gitu, atau enggak kurang apa gitu. Nah buat teman-teman yang mau nanya, boleh lo langsung komen aja, karena tadi banyak Bu yang DM juga tanya, ada yang nanya langsung, ada yang WhatsApp gitu. Mungkin kan mau nanya langsung di komen takut ya gitu, privasi atau apa gitu. Jadi kalau nah hormonal nih Bu, kayaknya kan luas banget. Semua perempuan nih bukan masalah hati dan pikiran aja ya gitu. Jadi apa-apa yang disalahin hormon gitu. Sekarang hormon ini seberapa ngefeknya sih Bu? Maksudnya kita tuh harus ngejaga keseimbangan hormon ini. Nah, memang kodrat kita sebagai perempuan, sebagai wanita itu memang manusia hormonal. Kenapa? Karena memang kita tuh perbedaannya sama laki-laki. Sebenarnya kalau yang kita ngomongin modernisasi kan ya, kita semuanya tuh setara sebenarnya dengan laki-laki. Kita bisa mencapai apa yang laki-laki bisa capai. Tetapi memang kita punya kodrat, kita bisa hamil, kita bisa melahirkan anak ke dunia ini. Itu kodratnya perempuan yang beda dengan laki-laki. Nah, dengan kodrat tersebut, kita sebenarnya sejak kita menstruasi, sejak kita mens, kita udah beda sama laki-laki. Setiap kali kita mens, setiap bulan itu kita dipersiapkan untuk hamil sebenarnya Bu Lulu. Kita dipersiapkan untuk hamil. Nah, hamil itu sendiri, itu kan itu stres buat tubuh perempuan loh. Jadi buat teman-teman yang di sini ini ya, yang hamil, tuh sebenarnya ada ekstra stres. Membawa anak dalam rahim kita gitu. Nah kalau misalnya kita dari awal kita menstruasi nggak mendapatkan pendidikan yang cukup soal nutrisi yang dibutuhkan untuk hamil, itu akan terjadi namanya ketidakseimbangan hormon. Karena setiap bulan tuh kita kayak dibikin mau hamil, kayak dipersiapkan ya, dinding rahim kita menebal, hormon kita berubah, kayak udah mau punya bayi, walaupun ya tentunya kita nggak hamil tiap bulan ya, apalagi kalau masih awal-awal, masih belasan tahun. Cuman banyak sekali nih, banyak yang edukasinya kurang sih buat saya sih Bu Lulu. Makanya aku senang banget kalau Bu Lulu ngangkat ini ya. Kenapa aku juga bikin micro habit setiap hari ini nih buat selama setahun ini, karena sebagai perempuan aku juga banyak merasakan gitu, dan banyak anak-anak perempuan yang dianggap yang diwajarkan lah ngerasa sakit gitu. Oh kalau lagi main sakit, oh itu wajar gitu. Sebenarnya nggak wajar, perempuan nggak harus sakit kok. Walaupun dengan kodratnya sebagai perempuan punya rahim dan punya hormon ini, sebenarnya nggak wajar kalau ada kesakitan. Berarti memang tubuhnya ngasih sinyal kalau ada yang kurang gitu. Hormon ini penting banget Bu, karena sebenarnya ini pengaruh ke yang lain-lain ya. Hormonal ini selain dari sistem reproduksi, bisa mempengaruhi thyroid kita, bisa mempengaruhi
kolesterol kita, bisa mempengaruhi um, apa ya kesehatan kita yang lain lah, dengan glukosa darah, tingkat glukosa kita dan segala macem gitu. Jadi penting banget kalau kalau sebagai perempuan, kita penting banget wajib paham, ngerti, dengerin sinyal tubuh kekurangan hormonal kita apa, dan seimbangkan hormon kita. Dan sekarang bukan hanya perempuan doang, laki-laki juga udah banyak yang tidak seimbangan hormon ya. Jadi ya gitu deh Bu dulu, kalau ngomongin penting apa enggaknya, itu penting banget. Terus tahu misalnya ngecek gimana ya Bu? Misalnya sinyal tubuh itu ya, misalnya mensnya sakit gitu, atau mungkin ada kuat gitu ya. Nah itu mungkin kalau tahu kalau nggak seimbang gimana ya? Bukan karena sering marah-marah aja kan? Betul, betul. Nah, sebenarnya aku tuh kalau untuk ngomongin soal hormon, ada micro habit aku bulan Februari sama bulan Maret, itu aku spesifikkan buat ketidakseimbangan hormon sama semua yang berhubungan dengan menstruasi. Banyak banget Bu kalau masalah hormonal, dan ini yang aku gemes banget, kayak seakan-akan tuh perempuan, aduh kamu lagi hormonal, lagi dapet ya, lagi masanya inilah gitu. Kita tuh seakan-akan dikondisikan perempuan itu jadi kayak manusia yang tidak labil, tidak stabil ya gitu. Padahal sebenarnya itu akarnya adalah kekurangan nutrisi. Nah, teman-teman kalau mau belajar silakan di bulan Maret tuh aku share banget. Jadi kalau misalnya craving saja, ngidam makanan sesuatu nih Bu, kita kan sering banget tuh. Terutama menjelang mens, itu kan selalu tuh seminggu sebelum mens tuh ada tuh kepengen ini, kepengen itu. Kalau saya dulu mie instan yang pedas-pedas tuh, itu tuh saya tuh ya, ternyata itu sebenarnya berhubungan dengan kekurangan nutrisi tertentu. Kalau nggak dipenuhin, kalau kita cuman tutupin pakai mie instan sama si yang pedas-pedas ini, itu nanti lama kelamaan tubuh kita bertahun-tahun akan kekurangan nutrisi. Gitu. Apalagi kalau sampai terhamil gitu ya. Makanya banyak banget sekarang, ini kayak saya kebetulan lagi ada kelas promil ya, itu banyak yang ada beberapa yang udah hamil tapi keguguran. Nah itu kan kalau buat orang-orang yang kayak mungkin kayak aku dulu gitu ya, Bu Lulu juga pasti ngerti nih, kalau kayak aduh kepengen hamil aja, ngerasain yang namanya hamil itu kayak ya ampun gitu, kalau bisa sampai gagal lagi, pasti ada sesuatu yang si embrio ini kenapa nggak bisa nempel ya? Kenapa nggak bisa nempel tek gitu? Nutrisi, at the end of the day adalah nutrisinya. Lancar nggak darahnya untuk dapat ke bayinya, segala macam. Nah ini sebenarnya harusnya ya kita dididik dari awal nih buat perempuan-perempuan. Ya memang kita berbeda. Kayaknya kalau untuk jadi perempuan, makan sehat sama hidup sehat itu udah bukan pilihan, tapi keharusan. Bolehlah kalau mau cheating-cheating itu seminggu dalam sebulan. Jadi seminggu sebelum mens itu udah harus makan sehat, pas mens makan sehat, seminggu setelah mens makan sehat. Jadi cuman seminggu doang nih jendelanya untuk makan gak sehat. Gitu Bu. Boleh ya Bu. Karena kan kita calon ibu, karena kita itu akan membawa generasi penerus bangsa. Ya walaupun laki-laki juga harus makan sehat, karena kan sperma juga mengandung DNA-nya, gennya buat anaknya juga. Dia dua-duanya sih sebenarnya. Gitu. Ya. Bilang sih masalah perempuan tuh bukan hanya hormonal, spare partnya juga banyak ya Bu. Maksudnya kadang tuh di dalam tuh ternyata gitu harus dijaga semuanya. Ya setelah aku mengalami beberapa masalah di reproduksi misalnya kayak gitu kan, jadi aku ngerti kayak gini. Yang aku bingung, aku dulu biologi kemana ya gitu kan. itu bener-bener, tapi emang kita kayaknya masih kurang sih dulu untuk ngomongin. Aku inget aku ya, zaman aku yang angkatan aku tuh, kita tuh nggak ngomongin soal menstruasi kamu gimana sih warnanya gitu. Mungkin sakit iya ya diomongin, cuman aku tuh inget banget dulu tuh aku mensnya clotting, jadi darahku gumpal-gumpal. Nah itu sebenarnya kalau kita biasa untuk ngobrolin, mungkin kita bisa deteksi dari awal. Oh ada gangguan. Jadi sebelum tambah parah, kita udah deteksi dari awal. Kita bisa ke dokter gitu. Kenapa ya begini dok? Atau bisa rubah pola makannya, tahu gitu ya. Nah itu harusnya sih udah diomongin dari awal nih. Mudah-mudahan nanti teman-teman di sini membahas menstruasi itu bukan sesuatu yang tabu lagi ya. Dibahas aja sama-sama kok, kita semua perempuan pasti ngalamin. Gitu. Iya. Sekarang kan misalnya kalau kalian mau konsultasi langsung ke Bu Dewi bisa, atau mau ikut kelasnya juga bisa, karena
baru tahu sedetail-detail itu, dari mulai pencernaan. Aku ada alergi kan ya Bu, banyak banget kan ya. Tuh kepanasan dikit, capek dikit, bentol gitu. Terus tapi alhamdulillah setelah kenal Bu Debi nih nggak pernah lagi, baru kemarin nih muncul, baru karena apa namanya, stres ya gitu, sempat parno-parno gitulah sama si corona ini kan. Jadi agak keluar dikit gitu. Terus aku sempat kayak, waduh, jangan-jangan imunku turun nih, sempat gitu. Waduh, jangan-jangan vitamin D ku turun nih. Aku sempat kayak gitu Bu gitu. Jadi kayak langsung kayak wah, karena udah semenjak kenal Bu Debi, alergi tuh nggak pernah keluar lagi gitu. Nah itu aku juga ngerasa, oh jangan-jangan pencernaannya udah oke gitu. Terus apa yang udah aku lakuin udah lumayan lah ya, walaupun PR-nya masih banyak gitu ya, tinggal konsisten nih gitu. Nah teman-teman kalau yang mau tanya boleh nih, aku udah ada beberapa juga pertanyaan, terutama sih kalau perempuan pasti arahnya hormon tuh ke menstruasi gitu. Nah itu tadi Bu Debi bilang warna pun kita harus tahu ya gitu. Mungkin warnanya seperti apa, terus ciri-cirinya seperti apa. Aku juga termasuk yang bergumpal-gumpal gitu, yang bikin HB sering drop. Nah itu juga, jadi itu masalahku masih ya Bu ya gitu, mudah-mudahan ke depannya. Nah teman-teman, nah tadi juga ada yang tanya Bu, jadi dia udah mens sampai, ini hari ke-14, terus tapi setelah mens seminggu ini masih kram, masih pegel, masih sakit gitu perutnya. Kemungkinan sih gitu. Nah, aku cuma nanya aja sih, ini udah hari keberapa? Hari ke-14 dia bilang gitu. Perut bawahnya kencang, apa kemungkinan ada sesuatu di rahim atau gimana itu Bu? Tahu nggak? Bisa jadi, kalau aku sih dari general aja ya, itu kekurangan magnesium kemungkinan besar. Jadi banyak banget perempuan yang ngalamin kram-kram ya. Kram itu kan banyak banget yang bisa di kaki. Aku dulu sering banget kram kaki kalau lagi tidur tuh kayak ada kayak tikus gitu ya, kayak bisa ditangkep gitu ya, jalur gitu sakit gitu. Coba deh biasakan minum magnesium. Magnesium itu ada yang now food sekarang, magnesium citrate ya. Jangan cari yang nggak jelas, tapi citrate itu yang paling bagus. Atau ya citrate dulu deh. Citrate itu paling umum ya kalau orang-orang belum pernah minum magnesium. Nah itu kalau misal sakit banget, langsung aja ke 800 mg. Ada yang 200, ada yang 400, ini ke 800 mg aja. Kita memang kebanyakan kurang magnesium, Bu. Nah, ini salah satunya. Ini magnesium ini saya sampai orang promil dan hamil pun saya anjurin untuk konsumsi. Karena kan perempuan itu kan badannya berubah-berubah ya. Tiap bulan aja ya istilahnya rahimnya jadi diruntuhin dindingnya, setiap ada perubahan. Jadi magnesium ini salah satu yang mungkin suplemen yang saya konsumsi. Kalau teman-teman mau dapat yang alami, bisa banget sayuran hijau. Itu kenapa aku nganjurin Bu Lulu, sayuran hijaunya tambahin ya Bu Lulu, gitu. Karena kandungan magnesiumnya tinggi di sayuran. Dark chocolate, saya kalau ngemil dark chocolate cemilan saya, gitu. Karena yang memang tinggi si magnesiumnya ini. Gitu. Pisang juga pisang juga tinggi magnesium, tetapi jangan banyakin makan pisang karena gulanya tinggi. Takutnya nanti malah jadi, apalagi ada tadi aku nggak tadi yang PCOS gitu. Kalau ada PCOS nanti itu bisa mempengaruhi gula darahnya gitu. Jadi efeknya maksudnya manfaatnya banyak banget ya. Ternyata kurang dikit aja bisa mengakibatkan macem-macem gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa salahnya misalnya di apa, nanti akarnya kita temukan ya Bu ya. Betul. Itu tadi yang mungkin yang 14 hari, mungkin ada hal yang lain. Tapi yang paling dasar dulu adalah magnesium pasti itu. Kekurangan. Kita itu, magnesium itu digunakan untuk 300 jenis sistem dalam tubuh kita. Banyak banget kan Bu, 300 jenis sistem. Jadi, kalau kekurangan gini aja nih, kan tadi Bu Lulu bilang gitu ya, kalau hormonal tuh gimana sih? Apakah jadi gampang marah, jerawatan, segala macam. Nah, magnesium ini itu penting banget. Orang banyaknya taunya kalsium. Nah, kalsium sama magnesium tuh kayak suami istri, saling melengkapi gitu loh, Bu Lulu. Jadi kalau kalsiumnya kebanyakan, magnesiumnya akan rendah. Saling ngimbangin dia. Nah, ini karena kita kebanyakan taunya kalsium, kita lupa ada namanya magnesium. Nah, ini penting banget. Justru lebih penting sebenarnya kalau daripada kalsium. Ya benar, aku juga di Bu Debi jadi tahu juga probiotik ya Bu ya, kalau nggak tahu pentingnya kayak gitu-gitulah pokoknya. Jadi kalian mesti follow buat
belajar lebih banyak lagi karena mungkin dari sejaman ini kita ngobrol, wah masih banyak ilmu yang ada di Bu Debi gitu. Jadi banyak larinya ke menstruasi nih Bu. Jadi aku nih sebenarnya kalian aja ya kita klarifikasi. Iya, iya. Jadi ada yang tanya kayak kakak punya adenomiosis gitu setelah 14 tahun menikah. Saya ada juga nih, ada kayak gitu punya adenomiosis, kepingin punya anak udah 15 tahun umurnya 42 gitu. Ada yang DM ke aku seperti itu. Mereka kan aku ini anakku karena kan sering aku posting, sering bareng gitu-gitu. Iya, jadi teman-teman semua, aku juga masih promil, aku masih berusaha gitu. Ada keponakan ini adalah keponakanku bukan anakku. Jadi kalau ditanya IVF yang keberapa sih Mbak Lulu berhasil? Qadarullah belum, mudah-mudahan sih dengan makanan sehat bareng naturopati. Sehat lah, yang penting aku sih bonusnya sekarang anak bonus ya Bu, Masya Allah kalau dikasih. Tapi kalau sehat ini nomor 1 gitu supaya aku bisa produk. Nah ini ngebahasnya jadi banyak yang tanyanya soal di menstruasi karena memang kayaknya hormon larinya ke situ gitu ya kelihatannya. Iya. Nah baru ada yang tanya juga, ini kalau hampir 1 tahun Bu nggak mens gitu gimana ya? Masih belum single nih, masih single belum married juga gitu. Wah, langsung dicek ya ke dokter ya, langsung dicek. Kalau ya maksudnya langsung cek dokter dan kalau bisa sih langsung konsul sama aku juga biar kita bisa dua-duanya jalan, biar ketahuan dari dokter diagnosanya apa, karena saya secara legal menunggu diagnosa dokter yang menegakkan diagnosa. Nanti saya akan bantu cari akarnya apa. Mungkin saya juga bisa cari dari sebelum dokter juga bisa kelihatan apa sih nih, mungkin kita perlu. Kalau gini ada dua sisi ya, ada orang yang oke, saya ke dokter dulu biar tahu ini apa, nanti baru ke naturopati. Tapi ada juga, Bu, saya takut kalau sampai dokter diagnosanya sesuatu yang gini, nanti malah mengganggu pikiran saya. Oke, kalau gitu naturopati dulu, rubah pola hidup dan pola makan, baru nanti ke dokter. Jadi nggak jadi ada diagnosa gitu. Tapi mungkin dokter bisa, oh kayaknya ini nih, kayaknya ini gitu. Jadi tergantung kita yang mana nih. Tadi kan kalau kayak Bu Lulu kan, gara-gara udah kenal naturopati kayak, wah kalau udah jerawatan, apa ya, jangan vitamin D, jangan ini, jadi kita lebih pintar untuk mengenal sinyal gitu loh, sinyal tubuhnya, nggak main asal minum obat aja, karena ya namanya menstruasi tiap bulan, kalau kita pasti pengaruh terus ada gejala-gejala yang kita nggak dengerin kan berbahaya ya gitu, apalagi kalau udah setahun langsung ya, apalagi kalau masih single langsung ya, sayang ya, harus dicari tahu aja, dicari tahu akarnya, karena memang sebenarnya ya tentunya mudah-mudahan kadang-kadang tuh dengan berumah tangga, melakukan hubungan seksual secara rutin itu juga bisa membantu mengimbangi hormon kita sebenarnya, makanya kita tuh diwajibkan untuk menikah ya, berpasang-pasangan tuh sebenarnya itu sebenarnya ada hubungannya sama hormon kita. Betul, cari jodoh berarti ya, jangan kelamaan single juga ya. Boleh dicek-cek ya, yang pola makannya kayak juga ya Bu ya. Iya. Karena kalau udah setahun Iya. Nah, selama ini aku juga selalu mengidolakan si vitamin D ya, mengidolakan. Jadi dulu kan vitamin D cuma untuk supaya nggak keropangnya gitu. Ternyata sepenting itu gitu. Jadi kalau teman-teman tahu ketika aku pertama cerita ke Budep, pertama konsul yang ditanya adalah cek vitamin D-nya. Ternyata cuma 8 vitamin D itu. Nah, mungkin belum banyak yang tahu nih Bu, mungkin followers aku juga belum banyak yang tahu kenapa sih harus vitamin D, karena cukup taunya kayak vitamin D buat hamil, vitamin D buat tulang gitu. Iya. Aku tidak bisa menggarisbawahi lebih dalam lagi dan dipakein bold, italic ya, biar teman-teman semua cek vitamin D. Terutama nih aku lihat kayak Bu Lulu kan menggunakan hijab ya, yang followernya Bu Lulu juga banyak yang berhijab. Aku pengen minta tolong banget nih teman-teman cek vitamin D, karena saya pun kan saya tinggal di UK ya, orang Indonesia yang punya DNA Indonesia. Tinggalnya tapi di UK, jadi jarang kena matahari. Saya selalu suplementasi. Apalagi jadi kalau berhijab, kalau nggak dapat sinar matahari setiap hari, pakai baju terbuka ya teman-teman ya. Berjemurnya harus pakai baju terbuka.
itu wajib untuk tes vitamin D karena ini pengaruh ke hormon kita. Pengaruh kalau kita mau promil, pengaruh kalau kita menyusui, pengaruh aja deh semuanya. Pokoknya udah, apalagi imun sistem tubuh kita nih pas lagi pandemi gini, vitamin D adalah salah satunya yang sebenarnya bisa meningkatkan imun sistem kita, melawan si patogen-patogen ini yang apapun ini di dunia ini kan banyak banget patogen ya. Virus aja sebelum corona sebenarnya udah ada 200 jenis virus. Ini si corona tuh anak baru aja nih muncul terus kayak pengen eksis banget gitu kayaknya ya. Jadi please 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 cek vitamin D-nya. Nih aku mau share juga ya Bu Lulu, pentingnya vitamin D itu banyak banget. Tadi saya sebutin, dan gejala-gejala itu bisa aja kayak sakit tulang-tulang, sendi-sendi, sering batuk pilek, sering mood swing, sering apa jerawatan, sering juga masalah pencernaan, masalah reproduksi, tidurnya terganggu, mungkin insomnia, itu bisa jadi karena vitamin D juga. Banyak banget apa manfaatnya vitamin D ini. Dan sebenarnya kan gratis ya kalau di Indonesia ya. Cuman ya aku mengerti apa kebanyakan nih klien-klien aku berangkat di sebelum pandemi ya, berangkat pagi, berangkat subuh, pulangnya udah malam. Gak ketemu matahari sama sekali. Atau alasannya takut hitam, takut apa ya kerutan. Nah, mungkin kalau bagian muka pakailah SPF ya, tapi kalau badan jangan, kan nggak perlu pakai sunscreen gitu. Muka aku fair enough lah ya, namanya perempuan-perempuan gitu ya, banyak perempuan yang menjaga gitu ya. Tapi mungkin yang bagian badan kakinya segala macem gitu di bener-bener kita kena matahari kalau nggak suplementasi. Nah, gimana caranya untuk ngecek? Ini aku langsung aja nih, aku langsung kasih jawaban gimana caranya mensupplementasi karena ini sangat serius sampai kekurangan. Teman-teman boleh cek di lab manapun ada vitamin D. Cek aja, saya mau tes vitamin D saya. Kalau dari sisi medis itu kan angkanya adalah 30 sampai 100. Dokter medis biasanya udah happy ngeliat angka 30. Nah, ini kan 30 tuh paling rendah. Bu Lulu kemarin 8. Saya udah gini, ya Allah. Itu kurang banget. Nggak heran Bu Lulu sakit, ini sakit apa maksudnya ada rasa sakit ya pas lagi menstruasinya, ada adenomyosis dan lain-lain. Makanya ini penting banget. Nah, kalau di medis 30 happy dokternya, maksudnya santai lah dokternya, oh 30 Bu aman. Kalau di naturopati ini nggak aman. Buat saya tuh paling minimal adalah 50 sampai 80. Kalau bisa 100 tentunya gitu. Nah, gimana caranya kalau mau aku tuh yang udah aku share banyak dan aku sudah cek efikasinya adalah Nature's Answer. Aku tidak di-endorse sama Nature's Answer ya teman-teman. Ini memang pure karena dari semua klien aku yang paling cepat nambahnya adalah Nature's Answer. Nah, itu juga karena nggak pakai soft gel. Jadi buat teman-teman yang muslim takutnya kan ada juga Now Foods, itu juga ekonomis. Tapi itu lapisannya pakai bovine sih, bovine. Jadi dari kulit sapi. Nah, tapi kan kalau ada beberapa yang ini halal apa enggak segala macam. Nah, kalau yang Nature's Answer ini liquid, jadi nggak pakai tambahan-tambahan, semuanya vegan ya gitu. Dan lebih cepet, tetes cuman kecil doang, cuman ditetes doang di sendok itu terus masukin di bawah lidah sini ya teman-teman, kalau mau ini di keep dulu biar nanti masuk ke peredaran darah langsung. Nah, itu paling cepet dan itu juga ekonomis. Kenapa? Karena satu tetesnya ada 2000 IU. Jadi buat teman-teman yang takut minum apa kapsul-kapsulan gitu kan, ada kalau orang-orang yang GERD gitu takut banget nelen-nelen gitu. Nah, ini lebih aman. Jadi kalau misalnya 30 aja itu saya minta 2 tetes ya, 2 tetes berarti 4000 IU selama 2 sampai 3 bulan. Kalau misalnya teman-teman ini kan ada dari 30 sampai 0 nih ya. Nah, tadi kayak Bu Lulu kita gunakan kasusnya Bu Lulu deh. Aku pengennya setiap 5 dari 30 sampai 0 itu tambahin 1 tetes. Jadi misalnya kalau Bu Lulu kan 8 nih, berarti 8 itu antara 5 dan 10. Ya, kalau kita bagi-bagi kan 30 ke 25 itu satu bagian. 25 ke 20 itu satu bagian lagi. Nah, Ibu Lulu tuh udah di bagian yang ke 5. Jadi setiap bagian itu 5 tetes. Berarti 5 ditambah 2 yang awal yang 30. Jadi Bu Lulu tuh harusnya 7 tetes. Equal 14.000 IU. Banyak banget ya? Iya, memang banyak.
Kalau udah sampai kurang begitu, ini tuh vitamin yang murah sebenarnya, gratis malah, tapi suplementasinya juga murah, nggak mahal-mahal banget, gampang, jadi nggak ada alasan buat temen-temen. Dan ini aku dengarnya gini ya Bu, aku pernah waktu itu ada kasih seminar, terakhir aku yang di Indonesia 2019 tuh ya datang ke aku, Bu, aku hamil gitu. Iya, gara-gara ibu ngomongin soal vitamin D, aku ngomong ke objin aku, dok, aku kan nggak perlu ngecek vitamin D gitu ya. Katanya naturopat aku harus ngecek vitamin D. Terus dokternya malah jadi belajar, oh gitu ya Bu ya. Terus dia baca-baca jurnal juga, oh iya, iya. Jadi di monitor terus sama dokternya juga vitamin D-nya. Alhamdulillah hamil waktu itu. Jadi buat teman-teman, pokoknya hamil itu adalah berkah pastinya ya. Tapi sebenarnya yang paling awal dulu adalah gimana caranya ibu dan bapaknya, calon ibu dan bapak juga harus sehat. Full, nggak ada sakit-sakit, semua iron levelnya juga optimal, dan lain-lain pokoknya. Ya, itu vitamin D ya teman-teman ya, paham kan ya? Pokoknya kalau nggak dapet harus dites. Jadi sepenting itu ya teman-teman vitamin D, karena ya itu tadi pas aku curhat awal konsultasi, berapa cek dulu deh vitamin D-nya gitu ya. Terus pas dicek cuma 8 dan aku mikir oh sepenting itu banget. Makanya kayak kemarin misalnya COVID ya Bu ya. COVID kan pasti kita disuruh berjemur ya kan. Gitu. Nah itu intinya tuh sepenting itu juga si vitamin D. Terus ada juga yang bilang waktu kemarin papa mama Kodola sempat kena kan ya COVID, terus Budi suruh cek juga. Nah beliau cuma 25 apa 26 apa 24 gitu. Jadi termasuk rendah juga ya gitu. Jadi makanya di vitamin D Bu. Jadi kayak ayo mah cepet Pak gitu biar tetap sehat gitu. Dan kasus juga sama yang mau promil waktu itu cukup dikasih vitamin D terus hamil gitu. Kode ya itu ya alhamdulillah gitu. Nah jadi teman-teman sepenting itu ya vitamin D, mengandung manfaatnya banyak banget. Mungkin kita taunya selama ini cuma apa namanya buat tulang biar nggak keropos nanti tua gitu. Tuh termasuk aku juga mungkin sadar wah masalah penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuhku ya itu kekurangnya vitamin D itu kali gitu ya kan. Iya. Banyak juga ada yang DM Bu, dari hormon ini kan kita ngaruh banget ya menyeimbangkan. Kalau kita mau program hamil pun yang diberesin hormon dulu gitu. Intinya nggak benar itu ya. Artinya kalau misalnya mau promil tuh selain kitanya harus sehat, suami sehat, urutan yang baik tuh kayak apa sih Bu gitu? Urutan apa nih, buat tes atau buat apanya Bu? Misalnya gitu. Oke, kalau promil yang pasti sih paling dasar sebenarnya adalah pastikan darah kita itu encer. Maksudnya encer itu encer yang bagus ya gitu. Jadi nggak ada kekentalan darah. Kenapa? Karena embrio itu kalau sampai terjadi tuh ya pembuahan, itu kan dapat makanannya dari mana? Dari darah kita. Itu yang pertama banget. Jadi kalau dilihat dari hematologi lengkap, tesnya tuh ya ada namanya LED. LED laju endap darah. Teman-teman kalau ngelihat hematologi lengkap, tesnya, tes darah, itu tes cek di situ. Kalau nggak salah sih kan tiap lab beda-beda ya Bu ya. Jadi kisarannya antara 0 sampai 20. Ada yang 0 sampai 30. Pokoknya intinya mah jangan sampai lewat dari setengahnya. Kalau bisa kurang dari setengahnya itu bagus. Berarti darah kita lancar. Gitu. Jangan sampai kekurangan juga, takutnya terlalu encer nanti gitu ya. Jadi nah, itu penting banget kalau darah kita lancar. Nah, darah ini hubungannya banyak. Yang pertama adalah cairan. Air putih kita bagaimana? Jangan lupa untuk minum air putih. Itu penting banget. Banyak yang bilang 2 liter itu teman-teman adalah minimal ya. Sip, Bu, keren. Aku juga. Itu air putih adalah 2 liter sebenarnya minimal, teman-teman. Bukan maksimal. Bisa lebih. Kayak Bu Lulu kan orangnya sering olahraga nih. Berarti mungkin ada perlu lebih karena sebenarnya standarnya adalah 2,7 cairan ya. Nah, itu bisa dari sop-sopan. Kan kita tergantung ya, ada orang yang makannya hanya yang kering-kering gitu. Tapi ada juga kalau saya seneng kuah-kuah gitu. Berarti ada cairan juga dari makanan saya. Terus sering minum jus, smoothies, itu kan ada cairan juga dari buah dan sayur gitu ya. Nah, itu dikalkulasi kalau perempuan bisa sampai 2,7. Kalau misalnya olahraga mungkin lebih tambah kan, apalagi kalau tinggal di daerah tropis gitu ya, panas. Atau juga kalau misalnya kita sering minum minuman yang diuretik. Diuretik itu apa?
yang bisa menarik air keluar dari dalam tubuh seperti kopi, teh hijau. Itu berarti kalau saya patokannya gini, 1 gelas ini tambahin lagi 1 gelas air putih biasa untuk apa ya? Sebenarnya bagus, teh hijau tuh bagus gitu ya, bagus banget buat apa? Antioksidan. Tapi ingat itu diuretics juga. Nah, yang kedua apa bernafas yang benar. Kalau ngomongin soal darah, nafasnya udah benar apa belum? Sesimpel nafas, teman-teman. Banyak kita tuh nafasnya ke sini. Nah, kalau bisa belajar nafas yang lagi promil ya, nafasnya ke perut. Aku tuh ya banyak banget ngelihat Bu Lulu yang sering apa keguguran itu biasanya nafasnya nggak benar. Jadi nggak dapet. Makanya aku ingat banget dulu waktu aku akhirnya IVF aku tuh berhasil dengan anakku yang sekarang ini, dokter itu kasih aku aspirin tapi yang baby dosis baby. Ini kan dari medis ya. Kalau dari sisi naturopati sih fish oil buat ngencerin darah gitu. Kalau dari medis itu aku dikasih aspirin itu 3 bulan pertama. Biar apa? Biar si babynya ini, embrionya ini dapat makanan, dapat nutrisi. Gitu sih intinya. Itu yang paling dasar. Cek juga iron, ferritin, teman-teman. Karena kan ini makanan yang buat si bayi, buat kita juga. Kalau kita jadi kekurangan apa gitar bayinya. Tubuh kita itu dibuat luar biasa gitu ya. Karena intinya gini, kalau kitanya sendiri masih ngutang sama tubuh kita, terus dikasih bayi nanti habis dong. Terus kita gimana untuk bertahan hidup? Kan tubuh kita selalu pengen bertahan hidup ya. Makanya kalau udah kekurangan zat besi, dan ini kasusnya banyak banget di orang Indonesia ya kekurangan zat besi ini gitu. Nah, itu dicek zat besi sama ferritin ya. Zat besi sama ferritin ini juga buat aku jadi indikasi di zaman pandemi ini, kita itu kalau nggak enak badan, virus apa bakteri. Karena kalau tubuh kita tuh pinter banget, kalau misalnya ada infeksi bakteri, itu si ion ditarik dari dalam darah, masuk ke ferritin, ke penyimpanannya. Jadi kalau sampai tes, hasilnya, loh kok zat besi saya rendah, tapi ferritin saya tinggi? Berarti kemungkinan besar ada infeksi bakteri yang mungkin nggak ada manifestasinya ya, mungkin cuman kayak apa ya, aduh kita kok demam-demam nggak enak aja ya, apa segala macam. Nah itu bisa jadi indikasi. Dulu awal-awal pandemi aku kalau ada ibu-ibu yang panik anaknya demam apa segala macam, udah teks aja iron sama ferritinnya. Kalau itu kelihatannya begitu ya, ironnya rendah, ferritinnya tinggi, oh ini bakteri bukan virus. At least kita bisa membedakan ini bukan virus kan, kalau corona kan virus. Jadi kita nggak terlalu panik tuh. Nah, vitamin D tentunya penting banget. Zinc juga penting banget. Zinc ini buat perempuan dan laki-laki. Karena zinc ini juga pengaruh kayak, misalnya Bu Lulu gitu, tadi ada sakit-sakit, adenomyosis. Zinc ini juga bisa membantu untuk mengurangi rasa sakitnya. Tentunya buat imun sistem juga. Kalau di laki-laki itu juga bisa buat meningkatkan kualitas spermanya juga. Seperti itu, gitu. B12 juga penting sih untuk tenaga kita, dan itu juga bagus. Sebenarnya sih folate, cuman aku kurang tahu di Indonesia tuh ada tesnya apa enggak folate. Karena makanya setiap ibu hamil dikasih folic acid kan, promil dikasih folic acid. Nah teman-teman di sini nih aku mau ngasih tahu aja ya, kalau apalagi kalau ada dokter medis di sini lebih bagus lagi, mendingan jangan folic acid, kasihnya yang methylfolate aja. Karena kalau folic acid ini dia sintesis kurang bisa diserap sama tubuh kita. Kalau udah kitanya kurang makan sayur, kurang folate, dikasih folic acid belum tentu bisa menyerap dengan optimal. Gitu teman-teman. PR-nya banyak ya. Jadi kalau Bu Dewi bilangnya ini kan kita siapkan seorang anak gitu ya. Kitanya juga harus gitu. Nah ini banyak banget sebenarnya yang nanya-nanya. Aku sebenarnya mau kasih sih Bu, ada 3 orang gitu. Oke. Sambil cari juga, ini aku mau ajak join sahabat aku yang kenalin aku ke Andre. Iya, aku juga kangen, terakhir kita ketemu di Bintaro ya. Ntar aku laporan gak ya? Kata dia gitu. Ayo laporan. Enggak, ketemu aku juga di Sudirman kalau nggak salah, Bu Andre. Andre juga kan lagi kepingin promil juga kan ya. Ada nggak ya orangnya nongol nih mana? Bu Dewi, Masya Allah. Apa kabar? Aduh kangen baik banget. Ibu, ya Allah Ibu kangen banget. Ibunya nggak ke Indo-Indo ya, Masya Allah. Di London aja. Iya, ini lagi nungguin mudah-mudahan
tes yang tanpa harus ditusuk-tusuk muncul ya, karena aku mau bawa anak aku. Suamiku bilang, aduh kalau lagi pandemi gini, kalau ntar tiba-tiba ditutup lagi sekolahnya, aku cuma ngurusin anak sendiri, ntar aku gak Oh kuat katanya iya. dia gitu. Iya. Kapan Bu rencananya mau ke sini, Bu? Insya Allah Juli, mudah-mudahan ya kita lihat perubahan. Kan sekarang yang namanya corona ini kan berubah-berubah cepet nih ya Bu Andre. Iya, Maksudnya iya. perubahannya, oh hari ini boleh begini, hari ini boleh ini di UK aja sekarang udah diangkat lockdownnya. Jadi kita udah bisa makan di luar, udah bisa Oh, ketemu oke. dengan orang. Cuman Iya. belum boleh, katanya belum boleh cipika-cipiki. Cuman kayaknya orang-orang udah nggak kuat kali ya, udah pengen cipika-cipiki. Masya Allah. Iya, makanya mudah-mudahan sih, doain aja teman-teman. Aku kepengen banget ketemu ke Indonesia. Aku juga udah kangen apa matahari ya yang bersinar tiap hari. Aduh. Bu Debbie. Jadi apa kabarnya nih Bu Andre? Apa kabar? Aduh, aku belum laporan ini sama Bu Dewi. Ayo laporan, mumpung kita di sini, siapa tahu nanti mirip-mirip ya Bu sama teman-teman masalahnya. Jadi, Beb Lulu, aku belum menyapa kamu, hai Beb Lulu. Akan deh, laporan deh. Jadi ceritanya teman-teman kita itu, aku sama Beb Lulu itu muridnya Bu Debi. Gitu. Kita itu berdua sama-sama belajar sama Bu Debi dan kita sama-sama program hamil sama Bu Debi. Gitu ceritanya. Nah, Ya, ini yang suka alarmin kalau aku tahu-tahu posting ada gitu Bu, udah ngomel-ngomel langsung Bu. ini aku Sama-sama. lagi ada grup, ini kan Bu Lulu ikutan tuh yang grup itu. Bu Andre ikutan nggak juga? Nyemplung aja Yang mana tuh, Bu sekalian. Debi? Ada grup Yang mana tuh, Bu Debi? Promil, ada grup WA grup Promil. Kalau mau belajar-belajar juga, gabung aja nanti, hubungi Nesya ya. Boleh, Bu. Biar Waktu itu aku sama Lulu udah pernah ikut kelas Bu Debi yang Promil Naturopati yang waktu itu kelasnya ada di Bintaro. Iya, Ini kan ya, nah Beb? Ya. sekarang itu ada WhatsApp grupnya, jadi khusus ya 3 bulan aku guide untuk biar nggak usah pakai obat-obatan kimia dulu sama Promil, terus juga buat detox rame-rame. Kan seru kalau detox, kalau cuma sendirian kan kayaknya nelangsa ya gitu ya. Iya. Kalau rame-rame. Kalau ada teman semangat. Karena ada teman senasib dan sepenanggungan. Tiba kalau ada yang gitu aja Bu gitu. Ada yang mau ditanya ke Bu Debbie? Yang mau ditanya, pengennya nanya secara langsung. Tapi mungkin ini kali Bu, apa namanya? Aku rasa tadi ada yang ini sedikit yang perlu dijelasin ke teman-teman sedikit bahwa perbedaan dari naturopati ini dibandingkan dengan ilmu lainnya adalah di sini memang kita menggunakan suplementasi ya Bu. Betul. Cuman yang perlu digarisbawahi adalah suplementasi di sini adalah suplementasi yang alami gitu ya Bu. Ini kayak teman-teman belum banyak yang tahu deh Bu. Mungkin Bu Debbie Betul. boleh jelasin apa sih bedanya suplementasi yang digunakan di naturopati? Karena ada persepsi begini, kok pakai suplemen itu bukan yang ngeberatin ginjal ya? Tunggu dulu sebentar, dengar penjelasan Ibu Debbie dulu. Bagaimana ini suplemen yang seperti apa yang digunain di naturopati? Monggo Bu Debbie. Siap. Bener banget tuh. Teman-teman, jadi gini, kalau dokter medis itu kan memang belajarnya obat-obatan gitu. Nah, kalau naturopati itu kita belajarnya suplementasi. Kenapa suplementasi? Karena di naturopati itu kita percaya nggak ada penyakit sebenarnya. Penyakit itu hadir karena kitanya kurang nutrisi dalam jangka waktu yang cukup lama. Jadi dalam tubuh manusia itu juga nggak sesimpel itu, kurang nutrisi sehari 2 hari langsung sakit tuh enggak. Makanya kebanyakan dari kita suka terlena gitu, kayak nggak apa-apa lah, aku makan ini nggak apa-apa, nggak ada masalah gitu. Ya memang butuh waktu sampai tubuh kita itu bener-bener ngutangnya banyak banget baru. Nah, kenapa suplementasi digunakan naturopati untuk ngejar kekurangan itu? Tetapi tidak semua suplementasi itu sama, benar kata Bu Andre. Nggak semuanya sama. Nanti teman-teman jangan sampai, suplementasi nanti memberatkan ginjal, memberatkan liver gitu misalnya ya. Ya mungkin kalau yang sintesis. Ya, sintesis. Jadi ada food grade. Jadi kalau saya ngasih sarannya selalu yang food grade. Sebisa mungkin yang fruit grade. Kalau nggak bisa nemuin yang food grade itu artinya setara dengan makanan. Jadi misalnya brokoli terus di freeze dried, dibikin tepung gitu ya, dihancurin, masuk dalam kapsul. Itu namanya food grade. Jadi nggak pakai macam-macam.
Nah, ada juga yang bioidentical. Jadi dibuat setara dengan kualitas makanan, tetapi itu dibuat gitu. Nah, itu natural identical. Jadi dibuat natural kayak apa ya? Kayak ascorbic acid. Ascorbic acid atau vitamin C itu tuh dibuat adalah natural identical. Jadi zatnya kan yang memang dibutuhkan sama tubuh adalah si ascorbic acid gitu. Kalau kayak B12 itu adalah cobalamin, adanya methylated cobalamin. Nah, ini teman-teman paling gampang ya kalau mau ngecek multivitamin itu sintesis apa atau yang bagus nih atau natural identical. Cek aja B12-nya. B12 ini itu kalau misalnya tulisannya ada cyanocobalamin dalam kurungnya ya. Cyanocobalamin CYANOCOBALAMIN itu artinya berasal dari cyanida, cyanide. Teman-teman tahu dong kasus cyanida yang lagi heboh sebelumnya tuh beberapa tahun yang lalu ya. Itu racun loh teman-teman, tapi dibuat sedemikian rupa untuk jadi suplementasi. Karena apa? Karena murah. Nah, tapi ini kalau kita minumnya kayak Bu Lulu kan udah berapa tahun nih kita mengkonsumsi suplementasi karena masih ada dalam masa perbaikan gitu ya, memang kekurangan gitu nutrisinya. Ini kebayang nggak kalau cyanida ini numpuk dalam tubuhnya Bu Lulu selama bertahun-tahun gitu. Nah, itu yang bisa memberatkan ginjal sama liver tentunya gitu. Makanya kalau yang mau cari B12 cari yang methylcobalamin, METHYL cobalamin. Nah, gitu. Jadi beda banget. Makanya kenapa saya bikin webinar, seminar, itu biar teman-teman saya kasih tahu yang suplemen yang bagus apa gitu ya. Saya pun sebagai naturopath itu wajib nyoba sendiri atau saya nyobain di keluarga saya atau klien saya yang saya bisa monitor terus gitu kayak Bu Lulu gitu Mas. Kita ngobrol gitu ya. Oh ya ini ada efeknya apa, nanti bisa ketahuan. Oke, kalau ini berarti ini bagus, ini nggak bagus, gitu. Jadi wajib coba. Kalau dokter medis kan nggak semua obat obatan dia coba kan, gitu. Jadi dan semua obat medis itu pasti ada efek sampingnya juga teman-teman. Yang sebenarnya adalah memberatkan ginjal dan liver juga. Kalau suplemen yang bagus harusnya enggak, tapi dengan catatan. Setiap kalau kita minum suplemen, minum air 2 liter itu minimal. Kenapa? Karena memang ginjal kita sama liver kita kan memang mampu untuk membuang racun-racun atau apapun ya, zat-zat tambahan. Jadi minum airnya juga harus optimal. Dan yang memberatkan ginjal itu sebenarnya bukan suplementasi yang food grade atau yang natural identical, tapi yang sintesis. Oke, jadi hati-hati di situ. Dan gini, kadang-kadang gini Bu Andre juga, yang banyak orang nggak tahu, kalau kita ada kekurangan nutrisi banyak nih, si liver ini sama si ginjal juga jadi kewalahan kerjanya karena nutrisi yang dibutuhkan setiap hari nggak kepenuhin. Justru kalau kita nggak cukup nutrisinya, malah juga kewalahan kerjanya jadi lebih berat. Itu yang malah memberatkannya. Jadi harus tahu yang sebenarnya apa, yang sejujurnya apa. Ceklah ada lab testnya biar ketahuan. Iya, Masya Allah. Kalau misalkan abis ini timbul pertanyaan, lalu Bu Debbie merek-merek suplemen apa yang direkomendasi? Aku kasih tahu ya. Silakan cek di IG-nya Ibu Debbie. Ibu Debbie udah bilang di situ merek-merek apa aja. Di highlight-nya itu Ibu Debbie sering banget nyebutin. Jadi teman-teman yang mau nanya mereknya apa, suplemen yang oke, yang whole food, kandungannya bisa cek di highlight-nya Ibu Debbie. Sebenarnya pokoknya kalau ngeliat IG-nya Bu Debbie itu informatif banget dan banyak banget ilmu yang bisa diambil dan kita terapin. Jadi jangan males untuk melihat highlight-nya Ibu Debbie. Gitu sih menurut aku. Betul. Dan Betul, karena banyak banget yang baru follow aku tuh nanya, aku bikin micro habit, kenapa? Karena itu sih sebenarnya, karena banyak yang nanya, terus kalau mau ngejelasin lewat 1 kali, ini 1 jam aja mungkin gak akan cukup ilmunya. Iya, benar. Jadi kalau bisa sih dibaca, mudah-mudahan membantu, dan aku akan terus, insya Allah istiqomah terus sampai akhir tahun ya. Aku janji sampai akhir tahun ini. Beb Lulu suaranya putus-putus loh. Beb, suaranya putus-putus, Beb. Karena mendung kali ya di sini. Di sini juga mendung sih. Ini sekarang lagi jelas, tapi kadang suka hilang-hilang gitu. Iya. Oh gitu. Iya. Ini
aku akan bacain pertanyaan teman-teman ya, tapi rata-rata ini sih Bu lebih ke menstruasi karena hormonal ya. Menstruasi lagi. Ini bahkan ada yang tadi aku ada yang baca Bu, aku senang banget nih mungkin buat nanti buat menyemangati Bu Debi man. Jadi dia, hai Bu Debi, aku sebelum menstruasi konsumsi wortel selama 7 hari. Dan pas keluar darah nggak sakit sama sekali Bu. Yang biasanya darahnya gerenjel-gerenjel jadi lancar aja Bu. Aku sampai bengong dan seneng gitu. Apa efek konsumsi wortel seperti itu Bu? Ini pasti udah baca micro habit aku nih bulan Maret. Aku yakin banget. Karena itu ada dalam micro habit. Iya. Jadi salah satu, seminggu sebelum mens, itu aku saranin minimal 3 hari untuk minum jus wortel. Karena, wortel aja. Kenapa? Setiap wortel hari. Wortel aja. Maksudnya kalau tentunya kan informasi, masalahnya teman-teman kan bisa beda-beda nih. Kalau untuk yang sakit-sakit tuh wortel salah satunya. Yang alami ya. Jadi benar kata Bu Andre, pantengin micro habit aku dibaca, benar-benar dibaca, terus dirunut-runut dari Januari tanggal 1 tuh ya. Ikutin pelan-pelan. Memang iya. Jadi salah satu yang aku saranin adalah jus wortel ini. Dan itu luar biasa, karena kan wortel itu ada vitamin A-nya. Jadi ada beta karotinnya gitu. Memang ini luar biasa nih. Makasih ya Bu udah kasih testimoni ya. Aku kasih giveaway ya buat ini. Wow. HZ. Yeay. Gitu. Oh ya nih ya. Tuh teman-teman boleh dicoba. Makanya baca pantengin IG-nya Bu Debi ya, mikro. Gitu. Terus ini ada pertanyaan lagi. Jadi kayak lebih ke aku ada hipertiroid, terus mensnya jadi nggak lancar, terus jadi sakit. Nah itu hormon semua ya Bu dari asalnya itu. Nah ini aku kalau ngomongin hipertiroid sekarang lagi lumayan banyak ya. Bahkan ada salah satu artis Indonesia nih yang cukup speak out about this gitu, umum ya, dikasih tahu ke umum kalau dia punya hipertiroid, Jessica Iskandar kan ya. Nah, teman-teman, aku menghimbau banget, ini ngomongin soal hipertiroid, makin banyak angkanya datang ke klinik aku juga. Sebenarnya akar yang paling bawah adalah vitamin D. Itu udah semua autoimun. Hipertiroid ini kan masuk ke dalam autoimun ya. Semua autoimun itu akarnya adalah vitamin D. Makanya tadi aku tuh nggak bisa menggarisbawahi lebih dalam lagi ya, ceklah vitamin D kita. Cek. Tesnya nggak mahal, paling mahal cuma 400.000. Aku yakin 400.000 bisa lah kita nabung-nabung ya, nggak mahal banget. Suplemennya juga nggak mahal, yang alami juga gratis. Tinggal kita, kalau teman-teman nggak punya halaman atau apa, klien aku ada yang pakai spray taruh di dalam garasinya, di depan pagarnya dia, biar dia bisa berjemur tanpa kelihatan sama tetangganya. Pokoknya niat deh, bilang sama suami kita harus vitamin D. Gitu. Nah, hipertiroid juga sebenarnya kebanyakan garam, yodiumnya kebanyakan. Jadi aku minta tolong teman-teman kalau di sini bisa rubahlah garamnya jadi garam, jangan garam meja, garamnya garam laut aja teman-teman. Mungkin kalau saya bilang Himalayan salt terlalu nanti ada kontroversi segala macam. Udahlah yang garam laut aja, garam alami. Kalau ngomongin soal yodium dari mana sumbernya, sayuran tuh banyak kok. Sayuran itu banyak yodiumnya. Rumput laut, coba kita nih masih kurang loh makan rumput laut sebagai negara maritim Indonesia itu sebenarnya rumput laut di mana-mana. Kenapa nggak kita makan? Karena kita masih taunya cuma agar-agar gitu ya. Dan aduh bau Bu apa segala macem. Ayo dong kita bisa pasti kreasikan lah, Indonesia tuh orangnya kreatif banget. Rumput laut itu tinggi yodium. Nah itu kalau bisa dikurangin. Jadi kalau bisa jangan makan di luar karena pakai garam meja semuanya, ya kan? Atau ya udah nggak pakai garam, tapi garamin sendiri pakai garam laut. Terus tingkatkan cruciferous vegetable, sayuran sawi-sawian. Itu sayuran sawi, dan kalau bisa mentah ya sayuran sawi-sawiannya. Kalau yang hiper mentah, kalau yang hipotiroid harus dimasak dulu. Karena kalau yang hipo itu kekurangan yodium, kalau yang hiper kebanyakan yodium. Jadi si cruciferous vegetables ini yang mentah ini kayak dia nyerap si yodiumnya ini gitu. Itu dan benerin pencernaannya, benerin leaky gut-nya, karena kalau udah autoimun pasti leaky gut-nya bermasalah gitu. Iya. Andre sering ngingetin tubuh soal leaky gut.
Nggak Habis kaku. katanya Bu Debi kan gini, pokoknya semua penyakit itu yang mesti dibenerin pertama kali adalah pencernaannya dulu. Karena kalau pencernaannya udah ada leaky gut-nya, pasti efeknya kemana-mana. Jadi langkah pertama yang mesti kita benerin ketika kita punya penyakit adalah Bu Debi bilang pencernaannya dulu. Gitu ya Bu ya? Betul. 100 buat Bu Andre. Betul, karena itu kayak kayak akarnya ya, benerin akarnya Iya, pohon. Kalau daunnya kok buahnya nggak bagus, kok nggak iya, berbuah, daunnya kok nggak sehat. Apa ya masalahnya? Pasti akarnya. Kita benerin iya. akarnya gitu. Dan ini ya Bu Debi, ketika kita memperbaiki pencernaan ini bukan perkara yang cepat ya, nggak sebulan 2 bulan selesai nih urusannya. Karena balik lagi tergantung juga kondisi pencernaannya kita, semakin semakin berat leaky gut-nya akan semakin lama juga kita butuh waktu untuk supaya pencernaan kita healing gitu ya Bu ya. Iya, betul, betul banget. Jadi butuh waktu dan kesabaran dan konsistensi ya teman-teman. Ya. Ngerusaknya berapa tahun, ngebenernya pengennya cepet-cepet. Ya jangan juga. Biasanya gitu ya Bu, ngurusaknya udah belasan tahun, terusnya Iya. baru setahun clean eating udah ngeluh. Ini gimana ya kok belum ada yang signifikan, padahal kita nggak ngelihat di belakangnya udah belasan tahun kita ini zolim sama badan, makannya nggak bener gitu ya Bu. Betul, betul, betul. Aku tuh suka gitu dan kadang-kadang gini banyak juga nggak nyadar Bu Andre kalau saya kok tiba-tiba nggak ada yang tiba-tiba, badan manusia itu pintar banget dibikinnya keren banget gitu. Jadi kalau kita sakit berarti ini udah cukup lama kita menzolimi badan kita Iya, sendiri gitu. iya. Belakangan kan dapet kabar kayak dadakan ya ada yang sakit ini. Aku berapa kali tuh chatting sama Bu Devi ya, tanteku Toto harus cuci darah gitu, kayak kok kayak tiba-tiba kayak mungkin udah ada efek dari sebelumnya ya, cuma nggak dirasain gitu. Nah ini Iya. aku akan coba buka ini, satu lagi ya Bu pertanyaan ya. Boleh, boleh. Gimana ini aja deh, keluar nggak ya? Nah Bu, gimana cara memperbaiki kondisi rahim dengan adenomiosis? Nah ini kasusnya kayak aku. Apakah bisa hamil dengan hidro juga? Sebenarnya tuh aku jabarin soal adenomyosis juga ada di bulan Maret ya teman-teman. Jadi gejala ibu apa aja kalau memang ada rasa sakit tadi coba biasakan ya untuk memperbaiki pola makannya seminggu sebelum menstruasi. Ya. Magnesiumnya ditingkatkan, zincnya ditingkatkan, kunyit juga bisa ditambahkan. Jangan, dan kalau saya bilang kunyit tambahkan jangan langsung minum 1 kilo ya, please jangan, berbahaya nanti. Ya kan gitu kalau dibilangin Iya. bagus ya langsung makan kunyit terus, enggak. Sehari itu 1 sendok teh aja, tapi rutin. Kuncinya adalah rutin sebenarnya teman-teman semua di sini. Jadikanlah kebiasaan, makanya aku bikin micro habit, artinya adalah kebiasaan kecil. Jadi jangan kita berubah setahun nih, pokoknya ini mau jadi ini, pokoknya sehat. Tapi kita kayak nggak ngerasa nikmatin. Malah lebih baik rubah sesuatu sedikit, tapi kita nikmatin bisa jadi bagian kehidupan kita sehari-hari. Kita nggak jadi nggak, aduh kok kesian banget ya gitu ya, nggak bisa makan ini, nggak bisa jangan gitu ngeliatnya, justru kasian banget ya tubuh saya selama ini nggak dikasih yang sehat. Gitu. Jadi tubuh kita ini kan titipan ya, titipan yang paling berharga ya sebenarnya ya. Jadi harus dijaga sebaik mungkin gitu. Kalau bisa, kalau adenomyosis tadi magnesiumnya harus ini ya, zincnya juga dicek beberapa kurangannya. Tadi ada nanya juga zinc chelate, picolinate juga bagus. Aku lebih ke picolinate. Tingkatkan makanan yang tinggi magnesium, tinggi zincnya juga. Kalau suplementasi sih cek kekurangannya apa ya lebih bagus. Tadi kan saya disebutin soal iron segala macam. Dan ada juga kalau memang bermasalah banget namanya pycnogenol. Pycnogenol tuh PYCNOGENOL. Itu bisa membantu. Udah ada penelitiannya sekitar berapa ya? Dari mulai 60 mg deh selama 12 minggu. Nah, ini aja harus 12 minggu minimal biar ketahuan, biar membantu. Gitu, mudah-mudahan membantu ya. Kalau mau lebih dalam mungkin nanti bisa cek di micro habit aku atau ikutan webinarnya gitu. Terus dulu sebelum ini aku pengen, tadi ada yang nanya juga, soalnya ini important banget buat teman-teman semua di sini. Ada yang nanya, Bu kalau mau promil harus HPV enggak?
Nah, aku Ya, pelan-pelan ya menjelaskannya HPV vaksin. Teman-teman, sepengetahuan aku, HPV vaksin ini diciptakan untuk mengurangi resiko untuk mendapatkan kanker serviks. Tetapi ini diciptakan memang untuk perempuan atau siapapun yang menerima sperma, ya. Di kebudayaan barat yang memang dari umur 11-12 tahun pun sudah berhubungan seks bebas. Oke, teman-teman. Jadi kanker serviks itu bisa terjadi juga karena alat vital kita, vagina itu menerima banyak sekali sperma yang berbeda, ya. Tentu kan sperma itu ada DNA-nya ya. Jadi buat kita yang memiliki pasangan satu saja dan kita berhubungan hanya dengan satu orang saja, sebenarnya ini aku merinding. Soalnya banyak banget ternyata dulu kemarin sempat ada klien aku yang jadi kena hipertiroid gara-gara habis ini dan anaknya baru umur 11 tahun. Jadi umur 11 tahunnya udah 3 kali divaksin. Jadi buat aku gini, karena kita kan orang Indonesia dan kebanyakan kita memilih untuk satu pasangan aja kan ya. Sebenarnya HPV vaksin ini bukan buat kita. Bukan buat kita. Jadi mudah-mudahan mungkin dari ini pesan aku ini bisa menyetop banyak sekali masalah peradangan kronis di perempuan ya. Dan HPV vaksin ini masih trial, masih dalam posisi trial hitungannya. Jadi kalau di Eropa itu masih banyak pro dan kontranya sebenarnya. Di Ireland terutama itu masih banyak kasus efek sampingnya. Jadi kalau kita hanya mau berhubungan hanya dengan satu pasangan aja, kita nggak perlu. Bahkan mungkin misalnya ya mungkin ya saya nggak bisa menjudge atau segala macam, yang mudah-mudahan kita semua dengan suami yang sah saja dan segala macam, kita nggak perlu HPV vaksin gitu. Dan kita ajarkan ke anak-anak kita ataupun siapa yang memang perempuan, kalau kamu memutuskan untuk berganti pasangan itu penting buat kamu, tapi kalau kamu tidak memutuskan untuk melakukan hal itu, berarti itu bukan buat kamu gitu ya. Jadi mudah-mudahan tuh itu penting banget. Soalnya aku heran aja kenapa justru orang yang mau menikah sekarang disuruh pakai HPV vaksin. Lah kan mau nikah, udah tinggal satu orang aja sama aku bingung di situ. Jadi mudah-mudahan apakah ini cuman gara-gara peraturan pemerintah karena ini tujuannya untuk mengurangi kanker serviks, tapi mudah-mudahan di sini kalau yang mendengar ini HPV vaksin hanya untuk yang memang memutuskan untuk berganti-ganti pasangan. Gitu. Ya Bu Debi, teman-teman bisa ini ya diambil hikmahnya, ilmunya juga. Kita nggak ngejudge orang ya Bu ya, tapi ini info. Karena aku juga ada pengalaman dari teman yang seperti itu kena autoimun gitu. Jadi ya banyak-banyaknya ya, karena itu ada tubuh kita sendiri yang memutuskan gitu. Iya. Makasih banyak, kurang kayaknya harusnya. Sama-sama Ibu Lulu, thank you ya. Makasih banyak Bu Debi buat sharingnya hari ini. Masya Allah, ditunggu loh Bu di Indonesia Bu. Pengen banget kelas sama Bu Debi secara langsung tatap muka. Iya, amin. Pengen masak-masak bareng, pengen ngobrol-ngobrol ya, Masya Allah. Oke. Iya. Mudah-mudahan doain ya. Iya Bu. Mudah-mudahan sehat terus. Amin. Buat teman-teman bisa follow Instagramnya Bu Debi buat lihat lebih lengkap. Kata Andre, jangan balas baca. Karena aku suka Andre juga Bu. Andre lupa gitu. Dia suka lu dari lu gitu kan. Mudah-mudahan. Ya jadi Debi makasih banyak. Kita mudah-mudahan mau lagi ya nanti live bareng kita ya Bu. Amin. Iya boleh kapanpun, nanti aku selalu siap sedia. Pokoknya follow Instagram Bu Debi dan Root of Life sama Andre juga nih, banyak info juga. Karena Bu Debi tiap hari kasih info, bahkan live juga gitu. Sampai masak, kan kemarin di Ramadan tuh masak terus ya Bu. Setiap hari, aku setiap dari tahun lalu Ramadan Cooking Club, jadi itu emang agak butuh kesabaran dan butuh komitmen tinggi ya. Tapi ya alhamdulillah 2 tahun berturut-turut aku berhasil membuat Ramadan Cooking Club. Jadi teman-teman kalau mau nonton ada, nanti aku bikin di YouTube juga biar lebih pendek-pendek mungkin ya, biar 15 menit aja gitu. Mungkin kalau yang sejam mantengin agak bosen juga.
Ya Bu Devi, ditunggu menu-menunya. Makasih ya Bu Devi, sehat selalu. Nanti kita Makasih ketemu banyak lagi. Bu Debi. Sehat selalu Bu Debi. Sehat selalu. Oke, teman-teman. Makasih ya. Kurang karena banyak banget PR-nya. Nanti lanjut, mungkin mau ikut kelasnya bisa lanjut. Nah, follow juga nih Instagramnya Andre. Suka share-share juga ya, Beb Andre ya. Sedikit-sedikit, share-sharenya sedikit-sedikit. Yang tahu aja, tapi masih banyak nggak tahu juga. Kan sama-sama belajar bareng sama Beb Lulu. Tapi ilmunya Andre kece banget gitu, detail. Kalau aku tuh suka lupa-lupaan soalnya gitu. Jadi gitu deh. Jadi Bu Devi ngasih apa? Bu Devi ngasih materi, misalnya ngasih tahu info begini-begini. Ande yang menurut aku Ande yang ngerangkum buat aku. Tapi ini ya Beb, mungkin sebagai penutup gitu ya dari kita ya. Kita yang sama-sama sedang program hamil ini, mungkin kalau ada teman-teman yang lagi berjuang juga untuk mendapatkan buah hati gitu, ketika mungkin nanti menempuh jalan naturopati gitu. Emang kita mesti sabar banget ya, karena emang nggak bisa instan juga. Tapi paling tidak ketika kita melakukan misalkan clean eating, naturopati, atau apapun lah diet yang teman-teman pilih, insya Allah itu akan bermanfaat kok buat tubuh kita. Kalaupun belum hamil, tapi insya Allah keadaan tubuh kita, kesehatannya lebih baik daripada keadaan yang sebelumnya. Itu pun yang dirasain sama aku sama Lulu. Mungkin kita belum hamil saat ini ya Beb ya, mungkin kita belum berhasil promilnya, tapi yang kita rasakan adalah ketika kita menjalankan hidup yang alami. Maksudnya alami adalah makan makanan yang bersih, menghindari makanan yang pengawet, pewarna, sintetis. Itu juga udah ngaruh banget ke badan kita ya Beb gitu ya. Jadi emang kitanya juga mesti sabar dan ya bersyukur dengan kemajuan yang kita dapat ya Beb, walaupun mungkin ya belum hamil, tapi kan alhamdulillah ada kemajuan gitu ya Beb Lulu ya. Alhamdulillah sih, aku sih ngerasa efeknya ya. Maksudnya jadi ngerti sama sinyal tubuh, kayak oh ini kok misalnya perutnya kenapa, oh pasti habis makan yang nggak bagus. Terus juga aku ngerasanya dari biasanya dulu sering banget flu, Andre. Sering banget pasti kan flu. Pilek, batuk pilek tuh pasti. Alhamdulillahnya sekarang alhamdulillah banget jarang ya sekarang Beb tuh udah jarang banget. Malah sekarang kan kalau batuk dikit parno ya, swab. Iya. Swab gitu. Kita malah sekarang gitu. Tadi ada poin penting sih yang Bu Devi bilang, apa tadi tuh yang kayak ini bakteri atau virus, ketika ada yang ferritin, ironnya kurang misalnya kayak gitu. Nah itu bisa kayak COVID kan virus gitu, ini mungkin bakteri gitu. Nah seharusnya nggak usah khawatir. Tadi aku pengen kayak oh iya harusnya nggak usah suap-suap melulu gitu ya kan. Ayo siapa ya yang suap-suap melulu, siapa ya? Miss Parno ya, zaman alhamdulillah sih kayak efeknya. Iya, setuju banget. Vitamin ini aku alerginya jarang keluar gitu. Terus pilek sih terutama juga jarang. Dulu kayaknya sebulan sekali batuk, pilek apa gitu. Ada yang benar gitu, ada yang batuk dikit gampang gitu. Jadi ternyata ya berproses sih ya, konsistensi yang penting. Setuju banget. Ya, istiqomah. Harus istiqomah. Nah, ini ada teman hamil alami, post 6 kali instem, 3 kali IVF. Ya, semangat. Keren sih kalau yang sampai keren banget. Ini ada Katia, amin ya robbal alamin. Nah, kalau ada yang nanya tuh nama IG-nya Bu Andre apa? Andre Sali, L-nya 2. Putus-putus suaranya Beb. Udah gelap banget. Ya gitu aja. Oke. Bermanfaat. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi bareng Anda. Ada yang mau kepo. Apa sih yang Anda lakukan dengan program sehat ya? Nanti kita bahas. Banyak banget kalau mau promil ngomongin ada PCOS. Apa namanya terus yang kayak hydrosalving, terus juga misalnya
kenapa misalnya pas badannya bebeknya naik nggak bisa hamil, tapi begitu dia menyeimbangkan bebeknya jadi hamil gitu. Ada juga yang Iya. kayak gitu. Sebenarnya banyak banget tadi yang mau Bu Debi, mungkin next time ya karena sejam nggak cukup. Bu Debi jadi cepat. Oke, Oke. teman-teman makasih. Nah, ini siapa nih? Untuk yang Haze Mei, tolong DM ya alamatnya. Terus nowbaby.id DM ya. Sama apa nih? Hapsa Kodir. DM ya, ada 3 orang ya. Di DM alamatnya nanti aku kirim giveaway. Oke. Andre makasih ya buat waktunya ya. Sama-sama, Beb. Makasih. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.